Saya akan membahas adanya penutupan ibadah yang dilakukan oleh mahasiswa Unpam beberapa hari yang lalu. Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, menyampaikan kepada kita orang-orang percaya. Saya kasih ini tema, menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus. Saudara, menjadi murid Kristus itu akan ada penderitaan, akan ada pikul salib, sangkal diri, mengikut Dia. Jadi Tuhan sudah mengatakan kepada kita, jangan kamu heran bahwa mengikut aku akan engkau dikucilkan. Firman Tuhan katakan demikian dalam kitab Yohanes 16 ayat 1-3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Udah membunuh tapi dia merasa itu berbuat bagi Tuhan. Betapa salahnya. Tapi itu adalah yang akan bisa terjadi kepada orang-orang percaya. Tapi yakinlah, manusia hanya bisa membunuh tubuh. Dia nggak bisa membunuh sampai kepada roh dan jiwa. Karena jiwamu sudah bersama dengan Tuhan. Roh kita bersama dengan Tuhan ketika kita dalam Tuhan Yesus. Tubuh ini memang akan kembali ke tanah. Jadi imani dan persiapkan hatimu bahwa kita mengikut Tuhan Yesus tidak mudah, tidak gampang. Akan ada yang namanya pengucilan. Bahkan dikucilkan oleh lingkungan, keluarga bisa terjadi. Nah saudara, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudara, apa respon kita kalau terjadi penutupan ibadah? Tentu saya berdoa, berharap pemerintahan bergerak dengan cepat, dengan tegas. Supaya hak-hak setiap warga negara beribadah itu adalah hak ajasi manusia. Bagaimana kita beribadah itu adalah sangat esensi, sangat kebutuhan dasar manusia beribadah. Saya berdoa pemerintah membela, menolong dan banyak masyarakat kita juga mulai bertoleransi, saling menghargai perbedaan, rukun damai. Sehingga di Papua bisa orang beribadah dengan bebas dengan agama lain. Di Jawa orang dengan agama lain bersebelahan bisa beribadah dengan baik. Sehingga ada kerukunan. Kita sekarang ada 6 agama kepercayaan. Saya berdoa semua setiap orang yang menganut agama apapun di Indonesia yang diakui oleh undang-undang adalah dapat beribadah dengan leluasa, dengan kebebasan. Sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah saudara, berbeda beribadah dengan mungkin membangun gedung gereja. Ya, beribadah ini adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk bisa menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya. Karena itu adalah esensi, hak dasar, pokok daripada manusia. Saya berdoa, apa yang sudah terjadi menjadi pembelajaran supaya menjadi ke depan lebih baik, lebih rukun damai. Sebab di sanalah Allah akan memerintahkan berkat kehidupan. Kalau anak bangsa rukun damai, Allah akan memberkati dengan berkat-berkat kehidupan. Saya berdoa pemerintahan, TNI dan Polri, jajaran semua para wali kota, kabupaten, para bupati dan jajarannya bisa memperhatikan bagaimana kerukunan umat beragama bergandengan tangan, saling menghormati, menghargai sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Namun respon kita, kalau kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya mengalami yang namanya penderitaan dalam beribadah. Yang pertama adalah siapkan diri untuk pikul salib dan sangkal diri. Matius 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku ia akan memperolehnya. Jadi pikul salib itu adalah karena kita mengikut Tuhan Yesus, karena kita beribadah, karena kita melayani, kita menderita, itu adalah pikul salib. Anak Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Tuhan. Yang kedua adalah balas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dan kebaikan. Bahkan dikatakan berilah makan musuhmu, berilah makan seterumu. Jadi ciri anak Tuhan Yesus itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berkati mereka, para teroris yang mungkin membom gereja, menutup ibadah.
mereka doakan, berkati mereka-mereka yang menganiaya engkau. Justru dalam aniaya imanmu bertumbuh. Dalam penderitaan imanmu bertumbuh. Doaku, jadilah saudara memberkati orang. Balaslah kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga adalah mendoakan mereka yang berbuat jahat bagi kita. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat ini mengajarkan kita memberkati musuh. Memberkati orang yang mencaci kita. Mendoakan mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Penting. Karena dalam Tuhan Yesus ada kasih, ada kebaikan. Siapapun yang menganiaya kita, siapapun yang berbuat jahat kepada kita. Berkati orang yang menganiayamu. Berkati orang yang menderitamu. Mungkin di keluargamu, di pekerjaanmu, di tetanggamu. Atau mungkin ibadah yang kau lakukan. Engkau dianiaya, engkau menderita. Jangan sakit hati. Jangan dendam. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Itu pesan saya sebagai pendeta. Saya selalu memberikan support kepada saudara yang melayani Tuhan dimanapun. Yang beribadah dimanapun. Bertahanlah dalam kesesakanmu. Karena justru dalam penderitaanmu ada iman yang bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.